Halo teman-teman, saya Dava ingin menjelaskan sedikit tentang apa saja sih hal-hal yang harus kita ketahui dan yang bisa kita cegah tentang ancaman yang merusak kedudukan bangsa kita tercinta Indonesia. Yuk simak. Pada saat ini, banyak sekali ancaman yang mengancam negeri kita tercinta Indonesia, baik dari dalam ataupun dari luar. Ancaman tersebut sangat berbahaya yang mampu membuat Indonesia terpecah belah. Baik bahaya yang dapat dilihat seperti militer ataupun yang tidak bisa dilihat yaitu non-militer. Oleh karena itu, sekarang kita akan membahas apa saja hal-hal yang dapat mengancam kesatuan NKRI. Indonesia terbentuk karena perjuangan panjang melawan penjajahan atau kolonialisme selama 3 abad lamanya. Dengan penuh darah juang, para pejuang dan pendiri bangsa mendirikan bangsa ini, membentuk negara dan menjadikan Pancasila sebagai landasan dasarnya, yang dibayar mahal dengan pengorbanan rakyat Indonesia agar Pancasila terbentuk dan negara Indonesia berdiri. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa tidak mau kehilangan jati diri bangsa dan membiarkan negara ini diacak-acak oleh para pihak yang ingin memecah belah bangsa kita. Dan tentu saja dengan keuntungan liciknya. Maka kita sebagai warga negara yang mencintai NKRI mesti menjaga dan mengetahui apa saja ancaman-ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Ancaman itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ideologi. Banyaknya paham ideologi yang tersebar nyatanya cukup berpengaruh terhadap Indonesia. Salah satu paham yang cukup berpengaruh terhadap Indonesia adalah liberalisme. Liberalisme adalah paham yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Perkembangan globalisasi mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk meyakini bahwa paham ini mampu membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Namun negatifnya adalah pengaruh yang ditimbulkan cenderung bernilai negatif, misalnya narkoba, seks bebas, mabuk-mabukan, serta dekadensi moral lainnya. Permasalahan ini perlu segera diatasi supaya tidak mengubah kepribadian bangsa. Kedua adalah politik. Ancaman ini bisa berasal dari luar ataupun dalam negeri. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman yang seringkali digunakan oleh beberapa pihak untuk menekan negara lain. Sedangkan ancaman politik dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau bisa juga dengan menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Yang ketiga adalah ekonomi. Pengaruh globalisasi ekonomi membuat ekonomi setiap negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri. Adanya kerjasama antar negara bisa menimbulkan beberapa ancaman di bidang ekonomi, termasuk Indonesia. Indonesia bisa kedatangan barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang impor. Perekonomian negara jelas akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya, mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya perilaku ekonomi, yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang secara luasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa ditindas. Akibatnya, timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas tersebut. Yang keempat adalah sosial budaya. Ancaman sosial budaya juga bisa berasal dari luar ataupun dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri bisa ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman dari luar muncul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Pengaruh negatif globalisasi akan menimbulkan gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, serta munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang terakhir atau ancaman yang terakhir adalah keamanan dan pertahanan. Bukan hanya masalah teroris semata yang bisa menghancurkan kedaulatan bangsa. Ancaman isu SARA menjadi permasalahan serius yang harus diatasi.
Isu SARA jelas dapat memicu keributan dan pertengkaran antara rakyat Indonesia. Hal ini perlahan akan mengikis toleransi dan kedamaian yang sudah diciptakan di Indonesia. Peran setiap individu sangat diperlukan dalam memberantas isu SARA ini. Pencerdasan sikap, toleransi, dan perbedaan yang ada di Indonesia harus semakin digencarkan. Kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi, sekarang kita mengetahui apa saja yang menjadi ancaman bagi kedaulatan negara Indonesia. Dengan kita mengetahui ancaman-ancaman tersebut, kita bisa mencegahnya secepat mungkin. Bukan hanya dengan turun tangan secara langsung, namun kita bisa mencegahnya dengan cara belajar ataupun dengan hal yang sering kita lakukan. Contohnya adalah dengan gadget kita. Kita bisa menyebarkan hal-hal yang positif dan tidak gampang mempercayai berita yang tidak benar, serta tidak gampang terbawa hal-hal yang tidak benar. Jadi, teman-teman, dengan mengetahui ancaman tersebut, kita juga bisa tahu cara untuk mencegahnya. Sudah cukup kita bisa berkontribusi dengan menyelamatkan negeri kita tercinta ini dari ancaman yang ingin memecah belah bangsa.